Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Bapa memberi kami kesempatan yang luar biasa. Kami rindu kalau kami ada di Sunday Service, itu tidak sekedar melakukan sebuah ritual, tapi kami rindu perjumpaan kami dengan Bapa dan Bapa dengan kami itu merubah hidup kami secara luar biasa. Itu sebabnya Roh Kudus, hari ini kami minta ubah hidup kami lewat kuasa firman. Amin. Terima kasih untuk waktu yang manis ini Tuhan beri buat kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Biarlah kehendak di surga jadi buat kami, supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih untuk anak-anak kami yang dilayani oleh saudara kami. Tuhan ada dengan mereka juga. Saudara kami mengikuti lewat live streaming, Tuhan memberkati setiap mereka juga. Makasih Roh Kudus, yang terjemah atau urapi juga, sehingga saudara kami yang tidak bisa bahasa Indonesia, mereka juga mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore semua. Yang di rumah, saya nggak tahu saudara di Amerika, di Eropa, jam berapa Bapak hujan. Tepuk tangan buat pemusik. Luar biasa. Ya. Ternyata saya ketemu dengan siapa namanya? Theo. Saya ketemu dengan Theo. Saya lupa, tapi papanya kenal baik saya dengan dari Blitar. Oke, baik. Semua ada masalah dengan Salmen? Ada masalah? Oke ya. Puji Tuhan, ini pertama kali saya bersama istri saya ada di International Mission Baptist Church. Kalian betul namanya. Ternyata gembala saudara sudah tahu saya tahun 80-an awal. Cuma saya lupa. Tak bisa dimaafkan. Terima kasih untuk saudara Stephen Darto dan Kevin. Kevin cuma Kevin kamu gimana? Itu orang bukan Kevin. Dan mereka ini promotor kami di sini. Terima kasih sudah bisa bertemu. Baik, siap belajar firman Tuhan. Amin. Kevin, kemana kamu? Kok lari keluar? Bisa dengar? Dibuka saja supaya. Kenapa ada dua orang di belakang situ? Ayo masuk. Ya Pak, silakan masuk. Ada satu lagi, anak muda yang tinggi di sobat. Semua kesini. Yang di dapur harus kosong ya, nggak ada orang ya. Tolong dapurnya dicek. Sudah nggak ada orang, betul? Saya kalau ngajar siapapun yang datang harus dengar. Panggil dari dapur. Kevin, mana Kevin? Kenapa dia belum masuk? Dapur masih ada orang? Kenapa sih nggak dinyalain? Nggak gelap-gelap. Supaya kalau sudah ngantuk saya tahu. Ya, setelah masuk satu dapur sudah masuk. Kevin kemana Kevin? Tolong kamu cari orang. Ayo Paul masuk. Mana Tami? Oh sudah ada. Anak-anak mana? Oh saya ada sekolah. Oke. Kevinnya kemana? Ke kiri. Dia keluar tadi. Dia keluar ke sana. Baik. Siap belajar firman Tuhan? Amin. Oh bentar terjemahnya. Tes coba. Please George, you say something if you hear anything. Oke. Loh, penterjemahnya. Penterjemahnya siapa? Tenang. Oh di belakang. Ada Roh Kudus. Oke ya. It's okay George. You hear clearly? Oke. Baik. Siap belajar firman Tuhan? Oh nggak siap ya pulang. Baik. Kekristenan kita itu tidak pernah dinilai waktu kita di gereja. Kok nggak ada yang amin? Amin. Saya ulangi lagi. Hidup kekristenan kita tidak pernah dinilai waktu kita sedang di gereja. Amin. Kenapa amin? Setuju. Oke, setuju. Ya kenapa setuju? Karena itu betul. Karena itu, karena itu betul. Bukan. Jawabannya, kalau kita di gereja itu bisa pura-pura. Nah itu yang betul, bukan tadi itu semuanya. Maaf ya saudara, saya harus ngomong. Tidak semua orang
yang fisiknya ada di gereja, hatinya juga ada di gereja. Terus kemana? Terus kemana? Melayang. Nah itu masalahnya. Kalau melayang jadi Kasper. Jadi tidak semua orang yang tubuhnya di gereja itu hati dan pikirannya ada di gereja. Loh kok nggak jauh? Betul? Nah maka itu Bapa di surga tidak pernah menilai hidup kita sebagai murid-murid Yesus waktu kita di gereja. Justru penilaian Bapa dalam hidup kita waktu kita sedang tidak di gereja. Kita ngapain? Saya beri contoh kecil. Kalau ada yang tersinggung, hitungannya. Ada satu lagi saudara kita perlu alat penerjemah. Ya, saya ulangi. Ada contoh kecil. Ya, kalau saudara tersinggung, hitungan. Yang sering belanja ke supermarket, ke toko, pokoknya sering belanja. Salah atau tidak kalau setelah bayar terus kita cek? Salah atau tidak? Tidak. Itu hak kita. Nah yang salah itu berikutnya ini. Aku kelebihan bayar ini. Jujur, kalau kita kelebihan bayar, lalu teruskan selesai. Apa yang kita buat? Apa? Sudah kosong pura-pura aja. Kalau kita kelebihan bayar, jujur kita harus buat apa? Kembaliin. Iya dong, dihitung lagi. Tapi kalau sebaliknya, coba tertawa. Kalau sebaliknya, maaf, tidak semua orang Kristen jujur juga. Pasti ada yang berkata, puji Tuhan. Loh maaf ya sekarang. Bisa nggak itu terjadi? Ya, jujur. Bisa. Nah ini loh. Maka itu Papa tidak pernah menilai kekristenan kita waktu kita di gereja. Kalau kita melihat situasi, maka itu di sini, saya tuh nggak tahu saudara. Maaf jangan marah, saya ini orangnya apa adanya. Saya tuh nggak suka gereja itu gelap-gelap kayak tadi tuh. Kenapa kalau masjid mau digelapin? Saya pernah tanya di gereja, katanya dari song yang ngajar, saya nggak setuju saya. Tuhan itu terang. Amin. Amin. Kenapa tidak digelapin? Kenapa hemat listrik? Apa sekarang? Hemat biaya. Nah itu bertobat hemat biaya. Biar Tuhannya tambah nyala, Pak. Wah, mana ayatnya kalau menyala dari kegelapan? Itu Kevin 4 ayat 5 itu. Serius. Justru dalam gelap itu kemunafikan terjadi. Betul, terang ini kan enak. Ini gak cuma berapa gereja, saya di Amerika, saya di Eropa. Kenapa saya mesti gelap, saya gak ngerti. Ada yang jawab supaya lebih syadu menyembah Tuhan. Bertemu Tuhan bukan karena gelap atau tidak, bukan. Betul ya? Jadi saya gak tahu kehidupan gimana. Karena kehidupan kami ada di Sydney, sudah maaf. Jadi Papa kita tidak menilai kekristenan kita waktu kita di gereja. Waktu pujian, penyembahan, terus kita lihat kiri kanan, terus kita lihat itu rohani sekali. Nyanyi angkat tangan, mata merem-merem, wajah miring-miring. Maaf saya bilang, belum tentu hatinya seperti itu. Maka itu semua agama di dunia, semua agama pasti penilaiannya dengan ibadahnya. Betul tidak?
Kenapa hanya Tuhan kita yang tidak pernah menilai kita waktu kita beribadah? Ini bedanya Yahweh Tuhan kita dengan Tuhan-Tuhan yang lain di dunia. Papa kita selalu melihat hati. Amin. Kalau yang lain melihat penampilan. Ya. Itu bedanya. Maka itu satu-satunya hal yang Tuhan Yesus tidak suka. Bukan orang berdosa, tapi orang munafik. Ya. Kalau saudara baca 4 Injil, selalu jadi marah kalau Tuhan Yesus ketemu orang Farisi, imam-imam, ahli Taurat. Nah, ternyata FPI belajar dari mereka. Ya nggak apa-apa, nggak usah tahu. FPI belajar dari mereka. Wih, saudara, ngeri sekali. Ingat waktu dia sudah menemukan pengganti Raja Saul, yaitu Daud. Masih ingat gak? Samuel yang disuruh ke Bethlehem, ke rumah Isai. 7 anak laki di baris satu persatu. Ketika lihat Eliab, anak sulung, maco, saudara. Woi, langsung Samuel ngomong, cocok ini jadi raja. Dan bilang enggak. Nomor 2 Syama, Eba, enggak juga. Nomor 3, nomor 4 sampai nomor 7, enggak semua. Samuel bingung. Masih ingat Yahweh Tuhan berfirman, aku melihat yang di dalam. Ya. Kamu melihat visi. Itu masalah. 90% lebih penyebab rumah tangga retak. 90% lebih penyebab masalah dalam pernikahan kita karena kemunafikan antar berdua ini. Kepura-puraan. Kenapa saya berani memberikan penilaian 90% lebih? Bagi Papa di surga, sebuah pernikahan sudah divorce sebelum ke court kalau ada curiga di antara 2 orang ini. Betul atau salah kalimat ini? Terus saya tanya, betul atau salah? Marriage based on trust. Amin. Betul? Pernikahan bukan dasarnya uang. Bukan. Tapi trust. Dalam bahasa Inggris ada jelas beda, Indonesia tidak. Percaya. Kurang kuat. Kita tahu believe and trust. Beda atau sama? Beda. Beda. Suami istri yang sudah untrust between them itu nggak perlu ke pengadilan. Di mata Tuhan sudah cerai. Renungkan kalimat ini. Mengapa ada curiga? Apa bahasa Inggrisnya curiga? Bukan curigation. Apa bahasa Inggrisnya curiga? Suspicious. Semua bentuk kecurigaan itu karena ada kemunafikan. Ketika suami istri nggak saling terbuka, maka yang satu mulai mereka-reka, jangan-jangan mungkin. Maka itu ketika pernikahan kita mulai muncul curigation, muncul suspicious, kecurigaan, sudah cerai di mata Tuhan. Oh, something wrong? Oh, ya udah. Oh, langsung aja kalau gitu. Langsung aja sudah, nggak usah pakai alat. Ya George. Transisi balik. Nggak usah, kan? Coba kita tunggu dulu ya. Tes, coba tes. Oh, interrupt.
Not fast, right? No, terus. Oke, tunggu. Bunyi apa itu? Bukan. Tunggu ya. Atau langsung aja sudah. Keep going faster. Ya tapi harus diterjemahkan. Ya. Nggak langsung bisa pakai alat itu. It's okay. Oke. Oh, bisa langsung. Ntar, coba lagi. Tidak apa-apa. Saya terjemahkan langsung. Ya. Udah. Ya udah, nggak usah pakai alat kalau gitu. Oh, bunyi lagi. Udah. Oke. Udah. Langsung aja ya. Saya ulangi. Ketika suami istri menyembunyikan sesuatu di depan pasangannya, di situ Satan bekerja. Serius, jangan anggap enteng. Maka itu ketika suami istri tidak saling terbuka, tidak tulus, tidak apa adanya, rumah tangga itu pasti rusak. Begitu pula kita dengan Tuhan. Sampai hari ini kita masih beranggapan Tuhan itu maha tahu, omniscience. Tidak, untuk manusia Dia tidak. Loh, kok bisa begitu? Coba saudara lihat sekarang Wahyu 3 ayat 20. Jadi Dia tidak maha tahu, tidak omniscient, kalau kita tidak mau jujur dan terbuka kepada Dia. Wahyu 3 ayat 20. Revelation 3:20. Udah, mana ayatnya? Ada nggak di PowerPoint ada di? Ada mestinya. Ada. Oke. Wahyu 3:20 langsung pakai bahasa Inggris. Tapi ada nggak terjemahan NLT atau Amplify? Laptop oke, bahasa Indonesia dulu ya. Lihat, ini Tuhan menunjukkan ini loh, aku ini loh. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintunya, aku akan masuk menemui dia. Aku akan makan bersama-sama dia dan ia makan bersama-sama. Saya tanya kepada saudara, Yesus itu Tuhan atau bukan? Betul? Pertanyaan penting. Kalau kunci-kunci pintu itu nggak dibuka karena Dia Tuhan, Dia tetap bisa masuk atau tidak? Lu jawab, ini penting. Aneh nggak? Kalau Dia tunggu orang yang buka kuncinya, baru pintu dibuka dia masuk, aneh tidak? Cepat jawab. Aneh. Nah, ini dia. Apa yang kita pelajari dari ayat ini? Ternyata Bapa kita di surga dan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat polite, sopan. Dia tidak pernah mendobrak hidup kita. Ini yang luar biasa. Biarlah dari firman ini masing-masing kita belajar. Semua penyebab masalah kita nggak pernah selesai, walaupun sudah berdoa, tapi puasa lagi. Kalau saudara dan saya tidak memberi space, pintu itu kita buka, dia nggak mau. Saya tanya jujur, sebagai manusia kita banyak rahasia nggak yang kita simpan? Nah, itu dia. Ruangan-ruangan mana di hidup kita yang tidak pernah kita serahkan Dia untuk menguasai, maka Dia tidak akan masuk ke ruangan kita. Ini ayat luar biasa. Aneh. Apalagi ini Yesus pulang ke gereja Laodikia. Betul nggak? Gereja. Lucu nggak kalau gereja mengusir Yesus? Dan itu terjadi. Dia di luar. Dan kalau sudah
baca surat kepada gereja Laodikia, ngeri. Kamu berkata kamu kaya, kamu hebat, kegiatanmu hebat, tapi di hadapanku kamu miskin, buta, dan telanjang. Wih, ngeri sekali. Ada aktif, luar biasa. Saudara, inilah model gereja akhir zaman. Karena gereja yang terakhir, ke-7 yang dikirimi surat. Dan itu memang sejarah gereja berulang. Wih, itu luar biasa. Jadi mulai hari ini kalau ada di antara saudara yang pernah mengeluh, aku ini kurang apa dengan Tuhan, aku rajin memberi persembahan, bahkan sempat ungkit-ungkit juga, coba kalau nggak ada aku, gereja itu nggak jadi. Wih, keren. Karena aku paling banyak memberi persembahan, aku sudah doa pagi, doa malam, doa puasa. Kenapa ini begini? Nah sekarang jujur tanya, sudahkah yang begini terjadi? Saudara serahkan kepada Tuhan Yesus. Ini kalau saya lihat wajahnya masih pada bengong. Oh ini, saya beri contoh. Jujur ya, mana lebih mudah menyerahkan hidup kepada Tuhan atau menyerahkan dompet? Saya tanya nih, mana lebih mudah menyerahkan hidup kepada Tuhan atau menyerahkan dompet? Mana lebih mudah? Menyerahkan hidup. Salah. Siapa dulu? Menyerahkan hidup kepada Tuhan jauh lebih mudah dari menyerahkan bank account kepada Tuhan. No, baru ngerti kan sama dong, sama dengan betul tidak? Saya masih ingat, saya hadir di khotbahnya Stephen Tong, malam misi. Wah, tahu bukan Dr. Stephen Tong kalau khotbah? Hari itu dia nantang orang. Kalau begitu, siapa yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, masuk kalau ada misi begini-begini. Lebih 90% yang hadir angkat tangan semua. Sambil dengar suara nangis, menyerahkan. Stop, kata Pak. Sekarang, siapa yang mau menyerahkan seluruh uangnya untuk misi? Ngerti nggak masalah? Iya atau tidak? Iya. Maka itu yang tadi bilang jawab lebih mudah menyerahkan dompet, ini masalah. Ternyata masih cukup banyak orang Kristen murid Yesus yang finansialnya masih terkunci rapat di hadapan Tuhan. Maka itu di gereja banyak orang pelit. Oh dengar kok saya ngomong begitu. Maka itu di gereja banyak orang pelit. Karena jauh lebih sulit menyerahkan seluruh uang kita kepada Tuhan daripada hidup kita. Saya cuma cerita ya saudara. Kalau saya tidak mengerti firman ini, maka saya nggak akan mampu bisa buka sekolah gratis di bawah. Gratis di sekolah kami. Dan nggak cuma gratis untuk sekolah, itu pakai asrama. Dan makan juga, pakaiannya, sepatunya, makannya, kesehatannya, buku-buku, seragam, semuanya gratis. Karena kami mencari anak-anak warga yang tidak mampu. Dan sekolah ini bulan Juli ini 24 tahun. Ya, Amin. 24 tahun sudah berjalan. Ini cuma menghitung saja supaya tahu. Menadiri itu pusat kami. Itu 1 bulan kira-kira kami butuh beras 3 ton. 3.000 kilo. Nah, saudara bayangkan kalau berasnya 3.000 kilo, mulutnya berapa? Ngerti gak maksudnya?
Dan puji Tuhan masih bisa gratis sampai hari ini. Amin. Karena ayat ini saya pakai. Saya izinkan Tuhan memeriksa keuangan saya tanpa saya tutup. Dan cuma cerita, jangan mikir macam-macam. Untuk tahun 2019 ini minimal saya harus ada uang setiap bulan itu 500 juta. Nggak boleh kurang dari itu untuk membiayai guru-guru, makan anak-anak, guru semua, gaji mereka. Saya masih memuliakan calon-calon guru, calon dosen. Saudara bayangkan berapa ribu Australia kalau 500 juta? 50 ribu. 50 ribu ya. Bayangkan. Seharusnya saya punya pabrik berapa banyak. Tapi Tuhan itu luar biasa gara-gara ini. Saya izinkan Tuhan memeriksa semua hidup ini. Kok masih ada yang bengong juga? Saya lanjutkan contoh. Tahun 80-an saya pelayanan ke Kalimantan Tengah. Waktu itu kami untuk menuju ke desa itu lewat Banjarbaru. Nggak ada kendaraan darat, semua pakai sungai, ketinting atau kelotok istilahnya. Harus lewat 3 sungai, harus sampai ke kampung. Nggak ada listrik di kampung itu, tahun 80-an. Saya mimpin retreat anak-anak muda, keren sekali. Tema yang diberikan kepada saya, Jesus is Lord, Yesus itu Tuhan. Nah, saya ngajar apa arti kata He is my Lord, Dia Tuhanku. Adonai dalam bahasa Ibrani, Hebrews, dan Kurios dalam Greek, bahasa Yunani. Artinya luar biasa. Pemilik tunggal atas hidup dan penguasa mutlak. Itu kata Tuhan. Catat, pemilik tunggal. Jadi tidak boleh ada siapapun yang memiliki hidup ini kecuali Yesus. Amin. Dan penguasa mutlak. Ini luar biasa. Berarti kalau kita menyebut Dia Tuhan, jadi untuk apa saja, istilah sampai ngangkat satu langkah saja, harus izin pemilik tunggal kita. Loh ya atau tidak? Harus. Termasuk kita shopping. Ini kan uangnya Tuhan. Nggak boleh sembarang. Nah, akhirnya saya ngomong pada anak-anak muda. Jadi, beritahukan kepada saya hal apa yang kalian belum berani serahkan kepada Tuhan. Anak muda loh saudara. Siapa yang berani jawab? Karena yang lain masih bingung. Ya apa? Jodoh om. Akan saya mikir, kenapa? Dia ngomong dengan kata-kata yang rohani sekali. Sampai saya gemes dengan anak. Di desa terpencil nggak ada listrik, kok ada anak muda sehebat ini. Sudahlah, kalau saya ingat, saya dulu belum ada HP untuk syuting dia. Waktu dia ajak om begini loh, begini, waduh luar biasa. Akhirnya saya tanya, jadi kenapa kamu kok nggak berani menyerahkan masalah jodohmu kepada Tuhan? Begitu dia jawab, saya berubah jadi tonjok. Jawabannya begini, takut dikasih yang jelek kok. Tapi jujur, masuk akal nggak perkataan itu? Nah itu dia. Jadi anak ini tidak membuat Yesus jadi Tuhan di area jodohnya, karena takut dikasih jelek. kasih yang jelek. Saya belajar lewat itu betul. Maka itu ayo kita jujur ya. Sudah berapa tahun kita jadi Kristen, termasuk hamba-hamba Tuhan, harus sering tes. Amin. Harus sering tes. Masih adakah area-area di hidupku
yang aku nggak berani serahkan kepada dia, masih aku kunci. Dan Tuhan Yesus ingin masuk. Lihat, kamu buka nggak? Kalau kamu nggak buka, ya aku tetap di luar. Kira-kira sampai kalimat ini mudah atau susah? I surrender all. George, why are you laughing? It's true, isn't it? Saudara, I surrender all. Ayo, setelah dengar ini mudah atau susah? All. Jawab. Sulit all. Maka itu, mengapa masih banyak hidup Kristen yang masalahnya nggak habis-habis? Karena tidak berani menyerahkan all. Just I surrender. Not all. I surrender. Jadi kalau sampai hari ini masih ada penyakit di hidup saudara, kok enggak bukan aku sudah berdoa ini. Cek, nyerah total belum? Itu masalahnya. Masih ada 1-2 yang masih apa sih ini? Ini saya beri contoh ketiga. Kalau nggak ngerti juga, terserah dah, saya coba bingung ngomong apa. Oke? Yang ketiga ya, awas nggak ngerti lagi. Mudah-mudahan kita mengerti semua. Begini. Sesuatu yang kita belum berani serahkan 100% kepada Bapa di surga dan pada Tuhan Yesus, berarti itu masih jadi ketakutan kita. Ngerti nggak? Kemarin saya marah pada seseorang di Lahat, Sumatera Selatan, lewat baca. Hanya gara-gara tokonya sepi, anaknya 3, dia stres, asam lambungnya naik, sampai diinfus. Nah saya bilang, asam lambung naik itu bukan karena virus atau bakteria, itu karena stres. Ya gimana nggak stres? Anak 3, toko sepi. Saya langsung marah kepada dia. Siapa bilang mereka 3 anakmu? Kamu bisa buat anak nggak? Kamu nggak jawab juga. Gak ada orang yang bisa buat anak. Semuanya milik Papa yang dititipkan. Amin. Jadi kamu pikir kalau tokomu laris, uangnya banyak, kamu bisa hidupi mereka? Salah. Loh, betul atau tidak, Ustaz? Amin. Banyak nggak anak orang kaya juga terlantar? Iya. Nah, itu bukan karena uang. Terus karena apa? Dia tanya. Karena area finansialmu kamu gak serahkan kepada Tuhan. Atau kamu takut kalau uang nggak ada. Serius. Jadi area mana yang masih takut, was-was? Yang jadi jangan-jangan. Ngomong yang saya beritahu. Murid Yesus yang masih takut miskin. Takut, aduh kalau miskin gimana ya? Berarti area itu belum saya serahkan kepada Tuhan. Takut naik pesawat. Ada tidak? Kalau ada nggak orang takut naik pesawat? Atau saudara ke Perth berenang? Ngerti nggak maksud saya? Ya, kalau saya takut ya kamu nyampe di sini dong. Orang yang masih takut mati, berarti area kematian belum diserahkan kepada Tuhan. Dia masih pegang sendiri. Jadi cek takut apa yang masuk dalam. Takut miskin, takut mati, takut ini, takut itu. Nah, berarti area-area itu belum jadi milik Tuhan semua. Saudara masih pegang sendiri. Tanya istri saya, sudah sekian puluh tahun, enggak ada satupun yang saya takuti di hidup. Sungguh, saudara. Maka itu sekali-sekali tantang setan. Berani nantang setan? Loh, saya tanya serius. Sekali-sekali tantang setan, berani gak?
untuk membuktikan nggak ada area lain di hidup kita yang kita nggak berani serahkan kepada Dia. Ngerti berani nantang setan? Begini loh, saya ajari ya. Kalau saudara berani nantang setan, setan yang mikir kalau mau ganggu saudara. Begini, setan, buatlah aku miskin total. Aku tidak akan menyerah kepadamu. Enggak ada yang amin. Berani enggak kita berkata buat aku miskin total? Habisin semuanya. Ya kok nggak ada yang jawab? Amin. Sini pakai bahasa Indonesia. Nah, buktinya adalah Ayub. Betul? Akhirnya siapa yang kalah? Setannya yang harus berani. Berbahagialah saudara yang sering gak punya duit. Belum ada yang amin. Amin. Berarti saudara sahabatnya Tuhan Yesus. Belum gak percaya. Siapa bisa menemukan ayat Yesus itu gak punya dompet dan gak punya uang? Ada loh di perjanjian baru. Betul? Saya ulangi, Tuhan Yesus gak punya dompet dan gak pernah punya uang. Buktinya waktu dia harus bayar pajak untuk rumah sembahyang, uangnya di mana? Mulut ikan. Nah, cari ikan. Gak punya uang. Nah gitu kalau saudara gak punya uang, sudah dekat seperti Yesus. Amin. Amin. Yang punya banyak uang masih jauh. Nah serius. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata orang kaya bukan suka masuk surga, lebih cepat ke neraka. Gitu jawabannya. Susah masuk surga kan lebih cepat ke neraka. Kenapa dia nggak ngomong orang berzina, pembunuh yang susah, yang gampang ke neraka? Orang kaya. Ini yang begini. Siapa masih ingat Yeremia 17? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang menaruh kekuatannya pada lengannya. Oke, kalau nggak percaya kita buka Yeremia 17. Nah, cepat. Ayat 5. Ya, Yeremia 17. Ini loh firmannya itu di sini masalahnya. Bukan saya ngomong. Yeremia 17 ayat yang kelima. Ada NLT atau Amplified? Langsung aja di layar. Ada nggak? Di laptop? Oke, langsung bahasa Inggrisnya aja. Yeremia 17. Ini Yeremia berapa? 17 ayat 5. Betul? Apabila orang meninggalkan. Oh, berarti zaman baru nih ya. Langsung Inggrisnya aja enggak? Enggak apa-apa, saya baca ini. Yang berkata, apa itu? Ulang lagi bahasa Indonesia. Nah, ini bukan terjemahan baru, itu bukan NLT ya. Loh, yang tadi itu, yang pertama, itu bagus, terjemahannya beda. Coba sebelum ini yang terjemahan baru. Yahweh berkata, apabila orang meninggalkan aku Tuhannya dan berharap kepada manusia serta bersandar pada kekuatannya atau uangnya, maka aku akan menghukum dia. Terjemahan barunya yang kedua, ya ini zaman sehari-hari, cara terjemahan baru. Beginilah firman Yahweh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuk. Bahasa Inggris apa? Terjemahan apa bahasa Inggris itu? Oh jangan. Ya silakan baca Amplified ya. Dengar. Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in and relies on mankind, making weak, faulty human flesh his strength, and whose mind and heart turn away from the Lord. Curse. Ini Amplified lebih bagus terjemah. Orang seperti itu Tuhan itu nggak dianggap sama sekali. Kalau saya terjemahkan bebas dari Amplified Bible, orang itu nggak butuh Tuhan sama sekali. Ngeri loh saudara. Maka itu area yang kita belum serahkan ke Tuhan. Begini contohnya, ini yang keempat ya. Nggak ada juga, oke.
Tuhan mengampuni kita. Haleluya. Contoh keempat, ada orang kaya ke dokter, ada sesuatu yang dirasa nggak baik. Bersamaan dengan itu ada orang miskin ke dokter yang sama. Nah, si kaya dan si miskin nggak kenal, tapi kebetulan bareng. Dokter periksa semuanya. Wah, ini perlu biopsi. Nah, kalau saya dengar biopsi, mikirnya apa? Ayo, kalau ada biopsi itu mikirnya apa? Nggak mungkin pilot, saudara. Cancer. Jadi tolong balik setelah berapa hari. Berapa hari kemudian dua orang ini balik. Kebetulan barengan juga. Dokter berkata, maaf, dengan berat hati saya berkata kepada dua saudara, saudara terlambat. Cancer saudara sudah stadium akhir. Pertanyaannya, siapa yang langsung menjerit, Tuhan tolong, yang mana? Yang kaya. Ayo cepetan jawab, yang mana? Miskin. Langsung Tuhan, ayo cepetan. Yang miskin atau yang kaya? Cepat. Iya. Yang kaya nggak mungkin Tuhan. Miskin. Singapura. Enggak, oke. Loh, jujur. Charter pesawat. Itu charter pesawat tadi. Maaf loh saudara. Ya atau tidak? Coba jawab. Nah, apakah berobat ke Singapura salah? Tidak. Lalu salahnya di mana? Salahnya siapa yang diandalkan? Mengandalkan. Siapa yang jadi harapan utamanya? Maka itu dalam fakta hidup, orang miskin atau orang kaya yang cepat mati. Loh, kok tertawa? Ini serius. Ayo, dalam fakta hidup, orang kaya atau orang miskin yang cepat mati? Loh, salah. Orang kaya itu gak mati-mati karena berobat terus. Uangnya banyak. Suruh mikir juga benar semua sih. Gimana? Yang cepat mati dia miskin, sudah nggak tahu apa. BPJS. Amin. Ngerti sekarang mengapa manusia berkata orang kaya cepat ke neraka? Karena harapannya uangnya. Nah, si kaya tidak berdosa mengandalkan uangnya ke Singapura. Kalau dia ngajak si miskin berobat gratis, Iya. Ya. jangan amin. Susah. Oh, jujur, betul tidak? Jadi ini masalah orang kaya itu di sini, duitnya terlalu banyak. Betul tidak? Jadi saudara dan saya bisa 100% mengandalkan Tuhan ketika nggak punya duit. Enggak amin. Amin. Waktu uang masih banyak, jangan. Saya nggak tahu di gereja baptis ini ada lagu nggak? Satu-satunya yang ku andalkan. Nyanyi ya? Ada? Saya pesannya, jangan nyanyi lagu itu waktu duitmu banyak. Bohong. Betul atau tidak? Waktu uang banyak, nggak perlu satu-satunya andalkan duit kok. Nyanyi lagu itu ketika bokek. Itu lagu penuh arti. Sampai miring-miring nangis satu-satu pengen ada duit. Betul. Maka itu jangan doa pengen kaya cepet yang neraka, jangan. Ngeri. Orang kaya lebih banyak susahnya daripada senangnya. Maaf ya saya ngomong apa. Orang kaya punya 6 anak. Anak-anak pasti baik namanya anak. Tapi mantu-mantu ini masih. Belum tertawa. Loh, betul atau salah? Ini orang timur. Betul? Berapa banyak orang-orang kaya belum mati? Ya terusan sendirilah.
mantu-mantu jadi pengaruh yang ada. Tapi kalau orang miskin, nggak ada yang diperebutkan. Maka itu kalau saudara kaya, ayo kita berbagi buat orang. Kok sedikit yang amin. Saya ulangi, kalau saudara kaya, ayo berbagi buat orang lain. Saudara kenceng saya ngomongnya. Amin. Jadi ini pola hidup yang benar. Kepada siapa kita mengandalkan. Mari Yeremia 17 ayat 5 ini. Jelas ya? Nah, kalau saudara dengar tadi saya cerita 1 bulan minimal 500 juta, sih orang kaya atau tidak? Kaya. Wah, jawab pura-pura. Enggak. Sebab saya enggak kaya untuk diri sendiri. Saya kaya untuk orang lain. Dan ini sungguh luar biasa. Di ruangan ini hanya ada 2 orang yang tahu. ATM saya namanya Steve dan Kevin. Nah, Steve pernah lama kenal dengan saya, Kevin pernah ikut saya pelayanan. Mungkin saya satu-satunya hamba Tuhan atau orang di Indonesia yang berani menyerahkan ATM saya ke banyak orang. Saya punya 6 ATM dari bank yang berbeda. Saya sering titipkan. Saya punya kebiasaan, kalau saya berangkat ke luar negeri, siapa yang ngantar saya ke airport, maka orang itu yang berhak terima ATM saya. Terus kemarin kami berangkat dari Kamis siang, ada orang ngantar, saya pegangin aja. Saya serahkan dengan dompet-dompetnya dan jangan lupa PIN-nya. Awas kamu. Kenapa saya nggak mau bawa ATM ke luar negeri? Ini nggak ada gunanya. Ngambil juga jadi bayar mahal, betul tidak? Nah, itu cara saya hidup. Kenapa saya nggak pernah takut menyerahkan ATM saya ke orang-orang? Jawabannya cuma satu, sering nggak ada isinya. Jawab iya atau tidak? Kalau ATM kita saldonya banyak, boro-boro diseruin. Yang serius. Satu kali saudara, saya ke luar negeri, yang ngantar saya itu satu keluarga suami istri yang punya toko di daerah Batu Ceper, Tangerang. Ya, nah karena dia ngantar, maksa ada urusan, kau titip ATM. Loh, kenapa? Mereka nggak tahu cara saya. Ya kan saya mau ke luar negeri, saya nggak perlu bawa ATM. Kalau saudara ingin tahu, saya kasih nomor teleponnya, telepon. 2 minggu dia nggak tahan. Karena tiap kali ada orang saya titip ATM saya cuma beri tugas 2. 1, tolong cek tiap 2 hari ada saldo berapa. Setelah laporan saldo di ATM bank yang mana, maka tugas mereka kedua, tolong kirim untuk ini, untuk itu. Nah, setelah 2 minggu dia stres. Bilang badannya saya nggak sanggup. Loh kenapa? Aduh saya pusing. Karena kalau sudah berapa hari nggak ada, ya karena saya nggak bisa hubungi. Tolong ya kalau ada uang di ATM mana saja, tolong kirim yang ini. Jadi saya pesenin dulu yang mau dikirim siapa? Untuk pelayanan, untuk sekolah, untuk semuanya itu. Itu bukan lagi untuk bendara. Bendara saya ada lain lagi. Ini uang yang pribadi, saudara. Yang bendara lain, saya nggak urusan. Dia bilang pusing. Masuk sekian puluh juta. Nggak sampai 15 menit dia berdiri di ATM langsung habis. Karena kirim terus itu, maka itu dia nggak sanggup. Akhirnya saya telepon orang, tolong ngambil ATM saya di toko ini, di Tangerang. Itu lucu sekali. Ngerti ya cara saya hidup. Jadi semua area di hidup saya bilang ini aku Tuhan. Kuasai semua. Serius. Dan hidup seperti ini tenang, lega, enak. Enggak amin. Serius. Ini berapa hari saya di sini, berapa orang yang berkenal saya, itu tas saya. Itu nggak pernah saya tutup. Enggak. Untuk apa? Untuk repot buka tutup. Saya nggak mau ribet. Nah, mereka yang lihat itu komentar
tutup, nggak perlu saya bilang. Loh kalau hilang gimana? Ya beli lagi, kenapa susah? Serius, saya nggak pernah hati saya ada di harta itu, enggak. Tuhan itu luar biasa. Amin. Amin. Kita harus melihat ini. Maka itu area mana yang saudara belum serahkan kepada Tuhan Yesus? Ya, kita lihat Yosua 13. Ada firman yang bagus. Yosua 13. Ya, ayat 1. Yosua 13 ayat 1. Ya, yang dalam kitab saudara boleh bawa Yosua 13. Boleh buka. Udah belum? Pakai kacamata lah, susah benar. Pinjemin kacamatanya, 13 ayat 1. Setelah Yosua bagaimana? Menjadi tua dan lanjut umurnya. Nah, saya tidak tahu saudara sudah berapa tahun jadi Kristen. Kalau lihat tampangnya sudah pada tua semua ini. Kan nggak ada Kristen kemarin tuh, kan sudah lama jadi Kristen. Berfirmanlah Yahweh kepadanya. Saya pakai terjemahan saya ini. Jos, engkau telah tua dan lanjut umur. Tapi saya ganti kata ini. Tapi dari negeri ini masih amat banyak yang belum kau duduki. Coba terjemahan sehari-hari tadi ada nggak? Ya, yang bahasa Inggris juga nanti lihat ya. Bacakan lagi Pak, yang bahasa Amplified-nya. Sekarang Yosua sudah tua sekali. Tuhan berkata kepada Yosua, kau sudah tua Yosua, tapi masih banyak daerah yang harus direbut. Daerah apa? Tergantung. Dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita, ini banyak daerah. Inggrisnya silakan Pak. Yeah. Now Joshua was old and advanced in years. Now Joshua was old and advanced in years, and the Lord said to him, "You have grown old and advanced in years, and very substantial portions of the land remain to be possessed." Nah, masih banyak yang remaining to be possessed, tapi belum kamu duduki. Coba perhatikan konsep ini. Daerah kita ya banyak. Supaya lebih lengkap saya tambahkan Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13 supaya lebih lengkap. Apa itu area-area yang masih kita kunci rapat-rapat sehingga Tuhan Yesus nggak bisa masuk? Langsung aja yang terjemahan saya dari tadi, ya, yang terjemahan baru kan ada di Alkitab saudara. Janganlah juga saudara menyerahkan anggota badanmu kepada kuasa dosa untuk digunakan bagi maksud-maksud yang jahat. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Tuhan sebagai orang yang sudah dipindahkan dari kematian kepada hidup. Serahkanlah dirimu seluruhnya, nah ini, kepada Tuhan supaya dipakai untuk melakukan kehendak Tuhan. Terjemahan sehari-hari. Ayo sehari-hari. Oh, terjemahan baru, maaf. Ini ya. Nah, janganlah saudara dan saya menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah diri kita kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuh kita kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Mengapa tegas, implisit, jelas anggota-anggota? Kenapa nggak cukup singular anggota? Karena dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita ini banyak area. Saya beri contoh begini. Ada orang Kristen, pikirannya kudus, nggak punya pikiran jahat. Matanya kudus,
nggak mau lihat yang jelek. Telinganya juga kudus, nggak mau dengar gosip. Tapi mulutnya kurang ajar. Ngerti nggak contoh ini? Ngerti nggak, saya tanya kok. Nah, ada pikiran bagus, mata bagus, telinga bagus, mulut bagus, hatinya jahatnya minta. Lo ada tidak? Nah, ini yang Tuhan Yesus pernah ngomong di Matius 5. Daripada dengan dua matamu kamu masuk neraka, lebih baik cungkil yang satu salah, kamu masuk surga. Itu kan aneh. Pernah dengar nggak firman itu? Kalau tanganmu yang kiri salah, potonglah dia, supaya dengan tangan satu kamu masuk surga, daripada dengan dua tangan kamu masuk neraka. Ya ampun, saya nggak ngerti firman ini. Tuhan tuh ngapain ngomong? Masa mata stereo? Betul, mana ada mata stereo? Itu mata juling. Ya kalau yang satu salah, dua-dua salah dong. Begitu pula tangan. Tapi setelah saya diberi ayat Roma 6:13, saya baru ngerti. Tidak semua bagian hidup kita yang kita serahkan kepada Tuhan. Ternyata masih ada area-area yang private. Tuhan, ini privasiku, jangan ganggu ya. Ada nggak jujur? Nah itu dompet tadi itu masalahnya. Atau apa saya tidak tahu. Maka itu suami istri, area mana yang kita belum jujur kepada pasangan kita? Ini orang timur, kalau orang kulit putih nggak ada. Tidak sedikit orang tua setelah anaknya menikah ada pesan begini. Nanti kalau mama atau papa perlu sesuatu dengan kamu, jangan ngomong suami, jangan ngomong istrimu. Ada nggak orang timur begitu? Nah ini merusak. Ini merusak. Suami istri harus terbuka dalam segala hal. Amin. Area mana saja supaya tahu. Ini penting sekali. Jelas ya? Nah, ayo mulai sekarang kita mikir, mana sih yang belum aku serahkan, itu daerah mana, area mana yang belum aku taklukkan. Aku sudah tua. Oh ini luar biasa. Maka itu pintu mana yang kita masih kunci, yang Yesus belum masuk, dia masih ketok. Dan sering kali kita pura-pura nggak dengar suara itu. Betul tidak? Kalau kita biarkan, ya sudah, kami stop di situ, nggak bisa masuk ke hidup kita. Ini penting, kebenaran ini luar biasa saudara dalam hidup kita. Betapa indahnya kalau kita berani I surrender all. Biar dari kepala sampai telapak kaki kita, biar dia menguasai semuanya. Hidup itu jadi ringan, saudara. Betul enggak? Enggak perlu kita jaga, enggak ada dia. Sudah jadi miliknya. Berarti bagian terakhir, Kejadian 25, maaf. Ini untuk suami istri ya. Perhatikan. Kejadian 2:25. Mereka keduanya telanjang. Siapa dan siapa? Adam dan Hawa, suami istri. Nah dulu saya mikir kata telanjang naked itu tentang seks. Ternyata bukan. Suami istri itu harus terbuka di depan pasangannya. Nggak boleh ada yang ditutupi sedikit pun. Itu loh supaya nggak ada curigiation tadi. Suspicious. Kalau kita tutupin, maka yang satu bilang, jangan-jangan. Oh bener itu orang yang pernah ngomong ke aku. Rusak rumah tangga. Tapi mereka tidak merasa malu. Jadi suami istri kalau masih ada orang yang rasa malu, berarti kita nggak beres. Ya, coba.
Instagramnya habis berarti 1 jam lebih saya ngomong. Ya, di-share dulu ya, and sabar. Udah sih. Oke. Yang berikut, sebetulnya Tuhan tidak perlu berfirman tentang Adam dan Hawa yang telanjang. Ini bikin penual kita baca kalimat ini. Ayo jujur, semua orang pasti tahu kalau mereka telanjang, sebab zaman itu belum ada pabrik tekstil. Lu ya atau tidak cepat-cepat? Ya. Maka itu ini perlu difirmankan supaya pernikahan nggak ada setan di dalam. Segala sesuatu yang kita tutupi, segala sesuatu kita sembunyikan. Contoh, ini ada piano di depan, cukup gede. Seminggu kita nggak pindahkan, nggak geser, di bawahnya ada apa? Kotoran. Nah, seperti itu pernikahan yang gak telanjang. Kotoran masuk dalam pernikahan itu, timbullah curiga. Setelah curiga muncul asumsi. Betul? Segoblok-gobloknya orang goblok dicurigai marah juga. Apalagi yang pintar itu maksud saya. Karena ayat ini luar biasa. Maka itu suami istri yang sampai hari ini tidak pernah mengizinkan pasangannya untuk menerima teleponnya ketika bunyi. Ngerti nggak maksud saya? Nggak ngerti begini. Kalau kita lagi berdua, suami istri ya, nggak ada orang ketiga. Terus mobile kita bunyi. Izinkan pasangan kita untuk terima. Atau jangan pamit, aku minggir dulu ya, awas. Pasangan kita harus ikut dengar yang telepon kita siapa dan bicara apa. Katakan amin. Sehingga tidak ada curigation. Bisa lupa lagi. Lo betul nggak? Nggak ada. Dengar. Maka itu kalau ke WC mobil nggak perlu dibawa. Takut pasangannya ngintip. Wih, awas. Serius. Izinkan pasangan kita tahu semua. Termasuk masalah keuangan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di dunia yang pernah berkata, sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Nah, ternyata masih 90% lebih. Tunggu Jos penerjemahnya. Masih ada 9. Ini hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Tunggu, kenapa ini? Kenapa? Udah? Oke. Continue Jos. You have another translator. Oke? Hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Betul tidak? Nah, ini masalah. Suami istri yang pisah harta. Luar biasa. Berarti kalau suami istri pisah harta, jadi ada perjanjian. Setelah kita menikah, jangan coba-coba tanya berapa saldo. Ada atau tidak? Banyak. Termasuk berapa keluarga pendeta yang saya kenal, maka itu ribut terus. Ingat loh, marriage based on trust. Kalau untuk uang saja kita nggak saling percaya, ngapain kawin goblok? Lo betul tidak? Nggak percaya kok. Nggak usah menikah. Sebelum aku menikah aku setanjur kaya, dia nggak apa-apa. Nah itu masalah. Jadi kalau suami istri pisah harta, yang pisah apanya? Dua orang ini. Lo tadi dulu, sebab di mana ada apamu, di situ ada
Nah, jadi kalau suami istri pisah harta, yang pisah apanya? Hatinya. Nah, apa artinya menikah hatinya pisah? Divorce. Loh ya atau tidak? Enggak satu artinya. Ini. Jadi bukan cuma Tuhan Yesus yang enggak bisa masuk ke area tertentu di hidup kita. Ternyata masih banyak suami istri. Ada area-area istri privasinya. Sampai pasangannya pun enggak boleh kecampur. Ini jahat di mata Tuhan. Ayo masing-masing jujur suami istri. Seberapa tahun kita menikah? Pasangan kita tahu nggak duit kita berapa yang disaldo? Harus tahu. Kalau tidak, Yesus tetap tunggu di luar. Ngerti maksud ini? Maka itu firman ini luar biasa. Jadi setan selalu bekerja di area yang rahasia. Ayo sekarang pada hari ini kita hidup betul-betul dalam kebenaran ini. Maka itu kalau saya mau beri contoh, artinya saya nggak cuma istri saya, semua orang boleh tahu kok. Ngerti ya? Loh kok nggak ada yang jawab? Mau berubah mulai hari ini? Amin. Saling trust satu dengan yang lain, nggak cuma percaya. Aduh, itu luar biasa. Maka itu jangan izinkan setan ada di keluarga kita. Jangan. Biar Tuhan Yesus yang jadi raja atas kehidupan kita semuanya. Amin. Itu sungguh luar biasa. Kalau kita mau melakukan segala firman Tuhan, dahsyat firman Tuhan itu. Yang terakhir beberapa ayat lagi kita makin dikuatkan oleh Tuhan dan hidup kita menjadi murid Yesus yang benar dan berkenan kepada Dia. Amin. Ya. Lukas 14 ayat 33. Ini masih bicara area dompet. Loh, kok tertawa? Area dompet. Demikian pula lah siapa? Ayo siapa? Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Terjemahan sehari-hari. Habis ini amplified-nya ya, silakan baca. Akhirnya Yesus berkata, begitu juga dengan kalian. Tidak seorang pun dari kalian dapat menjadi pengikutku kalau ia tidak mengorbankan. Nah, menurut ayat ini, siapa yang lebih layak, lebih mudah, lebih gampang jadi murid Yesus? Orang kaya atau orang miskin? Cepat jawab. Kok nggak jawab? Oke, saya tanya lagi. Menurut ayat ini, berarti orang kaya atau orang miskin yang lebih gampang jadi murid Yesus? Miskin. Yang kaya kenapa? Oh susah. Susah. Apa yang susah? Hartanya kebanyakan. Nah itu dia. Serius. Amplified-nya? Yep. So then, none of you can be my disciples who does not carefully consider the cost and then for my sake give up all his own possessions. Give up all his own possession. All. Saya nggak minta uang saudara. Jangan salah ngerti kalau saya bagikan firman. Kami ke Australia kali ini karena tanggal 17 nanti. Hari Rabu ya. Salah satu anak kami nggak punya anak kandung, akan graduation master dari Brisbane. Kalau dia ini lulus sudah graduation, berarti saya sudah meluluskan 58 master selama saya. Wow. Tanggal 23 Juni yang lalu lulus satu anak di Bali dari Universitas Dianapura
di Dalung, Denpasar. Dia lulus sarjana degree-nya Master of Public Health. Anak yang gak punya harapan. Nah begitu pula anak yang di Brisbane ini. Saya ketemu dia itu tanggal 30 Oktober 2013. Saya gak kenal. Di Mall Daan Mogot, Jakarta. Waktu saya masuk ke mall itu untuk cari sesuatu, anak inilah yang Roh Kudus bilang, layani dia, ambil dia begini. Oh ya, waktu itu dia kelas 2 SMA. Yang nggak bisa melanjut sampai SMA kelas 3 karena orang tuanya miskin. Roh Kudus berkata, sekolah kan, lulus. Akhirnya saya kuliahkan dia di Tarumanegara. Bisnis, dia lulus. Akhirnya dia dapat beasiswa ke Brisbane. Jadi saya nggak bayar penuh. Lulus master. Nanti hari Rabu 17 ini dia akan graduation. Nah yang di Dalung, yang di Denpasar tanggal 23 kemarin, itu kalau saya hitung, saya ini mulai nyekolakan orang itu sejak tahun 81. Maka saya hitung ini sarjana yang ke 490 sekian. Saya meluluskan 6 PhD doktor. Saya meluluskan 14 dokter umum dan 2 spesialis. Saudara, saya kaya atau tidak? Kaya. Nggak ada orang sekaya apapun meluluskan orang begitu banyak. Maaf, karena saya tahu firman ini. Ini fakta. Maka itu, kalau kita baca ayat ini, bakal sedikit yang layak jadi murid Yesus. Karena area keuangannya nggak diserahkan total kepada Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini saya terus bisa hidup luar biasa. Ini fakta. Maaf ya, jangan mikir macam-macam. Saya pertama kali ke Australia, tiba di Australia itu 22 Maret tahun 85, saya landing di Melbourne. Sampai hari ini, maaf, sudah enggak tahu berapa ratus kali saya ke Australia. Bahkan tahun 89 saya sempat dapat PR Australia. Saya dapat dari Rockdale, Immigration Rockdale di New South Wales. Tapi tahun 91 harus saya kembalikan sebab Tuhan mandiri saya ke Papua. Saya nggak bisa memenuhi kuotanya untuk sekian tahun dalam 5 tahun ini. Aduh nggak sanggup. Yang sponsor saya marah. Kayak teman-teman saya panggilan. Saya bilang saya serahkan. Nah sekian banyak kali saya ke Australia. Maaf ya, saya cuma cerita. Sampai kali ini pun tidak ada gereja yang bayar tiket saya. Selalu kami bayar sendiri sampai hari ini. Maaf, ini kemuliaan buat Tuhan. Saya ke Amerika, saya ke Eropa, saya bayar sendiri. Saya belajar dari Rasul Paulus. Maka itu saya bisa khotbah dengan keras, dengan tegas, tanpa merasa takut ada yang bayari saya duduk di situ. Ini faktor psikologis. Belum betul ini. Begitu orang kenal kok saya keras, ya nggak ada yang bayar, saya biar sendiri. Hak saya mau ngomong apa saja. Itu Rasul Paulus sudah, dan itu luar biasa. Ini fakta. Karena semua area di hidup saya, I surrender all. Saya nggak pernah takut apapun juga. Artinya, kalau suami istri, betul nggak takut uang dihabisin suamimu? Suami nggak takut uang dihabisin istrimu? Tapi yang suka shopping bertobat. Harus kita shopping yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Aduh, Pak. Is true, Josh? Berat. Is true? Enggak berat ah. Tangan cuma 2, mau perlu jam tangan berapa banyak? Kaki cuma
2 bukan kaki 1000. Kos satu berapa banyak? Betul enggak? Ini cara hidup. Maka kalau begitu suami istri hidup itu bahagia sekali. Amin. Bagian terakhir. Kejadian 2 ayat 23. Ini keren sekali. Ini ayat yang saya dapat dari Papa di surga. Sebenarnya saya tanya begini, Papa, supaya keluarga saya itu tetap aman, benar di mata Tuhan. Kan saya juga bisa salah walaupun saya buat Tuhan. Betul nggak? Namanya manusia. Nah, saya minta satu ayat saja untuk tahu pernikahan saya masih aman atau tidak. Saya nggak mau 2 ayat sama 3 ayat, satu saja. Supaya saya gampang untuk ngetes, saya juga gampang untuk nolong keluarga-keluarga yang lain. Ayat ini yang muncul. Lalu berkatalah Adam, ayo kalau ada kalimat inilah dia, itu intonasi bagaimana? Inilah. Kurang inilah. Ini nggak surprise. Gimana intonasinya? Inilah dia. Nah, dia nggak jawab, saya tanya kok. Kalau ada kalimat inilah dia, intonasinya bagaimana? Inilah dia. Harus ada wow dulu. Wow, inilah dia. Oke, coba terjemahan barunya. Kata sama enggak? Itu cuma baru. Oh, iya terjemahan sehari-hari. Saya salah ngomong. Maka berkatalah manusia, ini dia, orang yang sama dengan aku, tulang dari tulangku. Keren. Nah, menurut firman Tuhan ini, Adam itu kan baru dibius total. Ya toh? Deep sleep bahasa Inggrisnya. Itu ayat 21. Begitu biusnya selesai, Adam kan bangun. Begitu Adam bangun, dia lihat, wih, ada perempuan. Ayo saya tanya, selama itu Adam pernah lihat perempuan? Sudah pernah lihat perempuan atau belum? Belum. Ya ampun, sudah. Kuda perempuan, monyet perempuan, sapi. Gimana? Ya kepancing bukan? Yang dia nggak pernah lihat orang perempuan gitu loh jawabnya. Aduh. Maka itu karena seumur-umur dia nggak pernah lihat orang perempuan. Begitu bangun, wah, ini. Ngerti nggak? Nah begini para istri, inilah firman yang paling bagus untuk ngecek pernikahan kita masih harmonis atau tidak. Apalagi harus menikah di atas 10 tahun, ini lebih penting. Yang masih 3 tahun nggak berlaku ayat ini. Yang 10 tahun nggak. Jujur ya besok ya istri-istri bangunnya agak siang dikit. Suami bangun dulu. Kalau suami nggak bangun-bangun, coba ranjangnya digoyang-goyang supaya dia bangun. Nah, jujur ya para suami, Pak Gembala, catat nomor telepon semua jemaat. Besok tes. Suami-suami, waktu besok kita bangun. Wah, kan begitu bukan? Jujur, apa reaksi kita yang pertama melihat seonggok daging tergolek di sini? Oh, daging? Ya ke daging mana tuh macam kayu? Lu gimana? Ini istri kalau dibilang daging, daging dong. Lu betul nggak saya ngomong ini? Itu bukan batu. Jujur para suami, ketika kita bangun setelah menikah sekian banyak tahun, melihat istri kita masih tergolek di situ. Saya ini bersyukur. Sudah juga. Kenapa Papa kok pakai bangun tidur? Ini seru. Sebab semua kita waktu bangun tidur itu masih asli, termasuk baunya juga. Oh enggak aneh. Dan karena belum dicek. Loh, ngerti gak maksudnya dicek? Coba ini, dibedakin gitu loh. Oke kan masih asli semuanya. Di situ para suami harus jujur. Apa reaksi kita melihat istri kita yang masih tertidur? Terpujilah rumah tangga kita aman ketika para suami begitu melihat istri masih tidur. Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih.
Nah itu masalah. Tapi kalau suami bangun, wah, gemuk. Ngerti gak ilustrasi ini? Maka itu Pak Gembala ilmuni suami-suami satu persatu. Jadi istri juga punya hak besok menekan suaminya. Ngomong. Tadi waktu kamu bangun duluan, kamu mesti tidur. Apa yang semuanya tahu? Jujur. Ngerti gak mas? Ini ayat luar biasa. Selama para suami masih mengagumi istrinya, rumah tangga kita aman, setan gak berani masuk. Amin. Di situ iblis sering bekerja dalam hidup pernikahan. Indah ya. Jadi ayo suami istri kepada Tuhan kita buka semuanya. Ini aku Tuhan. Masih ada yang dikunci, buka hari ini. Hidup yang indah adalah hidup yang semuanya dikuasai oleh Tuhan. Amin. Ingat, pemilik tunggal atas kehidupan dan penguasa mutlak. Kalau itu Tuhan buat kita, setan gak berani masuk ke hidup kita. Kita gak ada yang perlu kita takuti, kita khawatirkan. Gak ada Tuhan semua kok. Maka itu saya katakan, area mana yang masih jadi ketakutan saudara? Takut ini, takut itu. Nah itu yang masih saudara kuasai, bukan Tuhan. Mau berubah gak hari ini? Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat jadi pelaku firman Tuhan. Tepuk tangan buat diri sendiri. Dan saudara mau dengar firman Tuhan. Ayo pemuji Tuhan. Pilihkan pujian apa? Saya serahkan pada Pak Gembala.